Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya berharap seperti saya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, Bapak Ibu Saudara pun dalam keadaan sehat saat ini dimanapun Anda berada. Pagi hari ini inspirasi saya berjudul Secangkir Kopi Panas. Begini ceritanya Bapak Ibu. Pada suatu saat saya membuat kopi di rumah, kopi sendiri saya buat sendiri saudara. Saya seduh kopi itu dengan air mendidih. Lalu saudara, beberapa saat kemudian saya ingin meminumnya, tetapi sangat panas. Saya tidak sanggup meminumnya saudara ya. Lalu saya cari di sekitar meja tempat saya minum kopi, ada air sisa saya minum, air putih saudara. Lalu saya tambahkan di kopi panas tersebut. Saya tambahkan hanya bisa sedikit karena saya tuang kopi tadi air mendidih hampir full, tapi jadi saya bisa tuang air putih hanya sedikit. Dan saya coba minum, masih panas juga, tidak bisa diminum saudara. Nah saudara, tiba-tiba saya dapat hikmat dari Roh Kudus tentang hal ini, buat inspirasi pagi saudara. Nah, kopi panas itu menggambarkan, secangkir kopi panas itu menggambarkan roh kita yang menyala-nyala. Lalu air putih tadi yang menambahkan sedikit saja bisa itu menggambarkan masalah, persoalan, bahkan pencobaan yang datang saudara. Nah saudara, kalau roh kita menyala-nyala seperti kopi panas secangkir tadi, maka ketika ditambah air putih, maka ketika cobaan datang, masalah datang, panasnya tidak tergoyangkan, saya tidak sanggup minum, jadi tetap panas saudara. Tetap panas, itu tidak bisa diminum. Kenapa? Karena roh kita menyala-nyala, jadi cobaan tadi yang datang mungkin tidak bisa menggoyangkan saudara. Nah saudara, di dalam Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa dia pesan gini? Jemaat di Roma saat itu sedang menyala-nyala, tapi dia pesan juga kepada yang sedang menyala-nyala, jangan sampai kendor. Kenapa? Karena kalau sampai kendor, menyala-nyalanya jadi enggak menyala-nyala lagi, maka seperti cangkir kopi panas tadi sudah menjadi hangat. Ketika menjadi hangat saudara, maka pencobaan tadi, air putih tadi kalau ditambahkan atau pencobaan yang datang itu, maka akhirnya bisa langsung diminum karena sudah tidak menyala lagi saudara. Nah saudara-saudara, di Roma 12 tadi ada kata jangan kendor, jangan kerajinan kendor, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah kita akan bahas sedikit tentang ini. Roh kita bisa bernyala-nyala kalau kita rajin. Rajin apa? Rajin melayani Tuhan. Jadi kita bisa kuat di dalam Tuhan kalau kita rajin melayani Tuhan. Kenapa kita kuat? Karena tadi roh kita menyala-nyala. Jadi ketika ada persoalan keluarga, ada masalah keuangan, masalah di kantor, masalah anak, dan segala macam datang di kehidupan saudara yang rohnya menyala-nyala tadi, maka saudara nggak gampang goyang, saudara nggak gampang jatuh. Jadi saudara, saya berharap kita semua punya roh yang menyala-nyala. Kalau Rasul Paulus saja berpesan kepada orang, kepada jemaat di Roma yang sedang menyala-nyala itu, supaya jangan kendor kerajinan, supaya tetap menyala-nyala. Begitupun kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jemaat GBC Raga Tentu atau yang tidak, yang sedang mendengarkan inspirasi pagi ini, mungkin rohmu sedang menyala-nyala. Mari jangan kendor, pertahankan. Nah bagi saudara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang mulai padam rohnya menyala, nyalakan lagi dengan cara apa? Dengan cara rajin. Rajin apa? Rajin ibadah, rajin berkomsel, rajin pemuritan, rajin melayani Tuhan di gereja. Supaya apa? Supaya roh kita, roh manusia kita menyala-nyala, agar ketika cobaan persoalan datang, kita tidak mudah goyah dan tidak gampang jatuh. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani dalam Tuhan. Tuhan memberkati.